Belakangan ini lagi rame banget nih perdebatan soal kondisi ekonomi Indonesia. Ada dua kubu yang ceritanya beda banget. Satu bilang ekonomi kita sehat walafiat, yang satu lagi bilang lagi morat-marit. Jadi mana yang bener yuk kita coba bedah bareng-bareng datanya. Oke, coba deh kita lihat. Di satu sisi, di dunia maya, wih heboh banget yang bilang ekonomi kita lagi di ujung tanduk. Tapi di sisi lain pemerintah punya cerita yang 180 derajat berbeda. Katanya ekonomi kita justru sehat dan kuat. Pertama-tama kita coba pahami dulu ya, sentimen negatif yang lagi kenceng banget ditiupkan ini yang bikin pemerintah sampai harus turun tangan buat ngebantah. Nah, ini dia. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa belak-belakan ngomongin soal narasi yang lagi santer beredar, terutama di platform kayak TikTok. Narasi yang bilang ekonomi kita ini morat-marit. Istilah yang kayaknya benar-benar nangkep rasa cemas sebagian dari kita soal kondisi keuangan. Menurut beliau, pandangan pesimis ini tuh salah sasaran. Kenapa? Karena katanya ini didasarkan sama informasi yang udah basi, bukan data ekonomi paling baru. Data terbaru ini, kata beliau, justru nunjukin gambaran yang jauh lebih positif. Jadi, kayak ada jurang gitu antara persepsi publik dengan data resmi. Terus, gimana dong jawaban dari pemerintah? Nah, sekarang kita beralih ke argumen tandingan resmi dari Pak Menteri, yang pastinya didukung sama angka-angka. Waktu sidang kabinet tanggal 13 Maret 2024, Pak Purbaya dengan tegas menyatakan posisinya. Beliau bilang, ekonomi kita ini bukan cuma stabil, tapi juga sehat dan terus bertumbuh. Jelas banget ya. Dan beliau gak cuma sekedar ngomong loh, beliau menyajikan bukti konkret buat mendukung pernyataannya. 3 poin data utama. Nah, ini nih bagian krusialnya. Yuk kita lihat sama-sama datanya. Nah, ini bagian yang paling menarik. Gimana sih Pak Menteri menggunakan angka-angka ini buat membangun argumennya, buat melawan narasi pesimis tadi? Bukti pertama yang disodorin itu PMI. Apaan tuh PMI? Gampangnya gini deh. Anggap aja ini rapor kesehatan bulanan buat pabrik-pabrik dan sektor produksi di Indonesia. Kalau angkanya di atas 50, itu artinya mereka lagi sibuk, lagi banyak pesanan, lagi berekspansi. Dan di bulan Februari, skor PMI Indonesia itu 53,8. Pak Menteri sampai menekankan kalau ini adalah angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, sektor manufaktur kita lagi ngebut. Kenapa ini penting? Soalnya ini nunjukin kalau sisi supply atau produksi dari ekonomi kita itu kuat banget dan lagi tumbuh. Plus, data ini bukan cuma dari pemerintah loh, tapi dikonfirmasi juga sama sumber dari luar, jadi lebih solid. Oke, bukti kedua, kita pindah ke soal inflasi. Angka utamanya kan 4,76%, kelihatannya agak tinggi ya. Nah, tapi Pak Menteri ngejelasin kalau angka ini agak terdistorsi. Penyebabnya, efek subsidi listrik dari tahun lalu yang bikin angka pembandingnya jadi rendah banget. Jadi maksud Pak Menteri kalau efek subsidi itu dihilangkan, inflasi realnya itu sebenarnya ada di angka yang sangat terkendali, yaitu 2,59%. Ini artinya kenaikan harga-harga masih wajar, dan ekonomi kita masih punya banyak ruang buat tumbuh lebih kencang lagi tanpa jadi kepanasan. Terakhir, bukti ketiga. Ini nunjukin aktivitas dari sisi konsumen. Coba tebak? Penjualan mobil di bulan Februari melonjak sampai 12,2%. Ini tuh indikator klasik yang nunjukin kalau sisi demand atau permintaan ekonomi kita juga sehat. Logikanya, kalau orang-orang cukup pede buat beli barang mahal kayak mobil, itu artinya mereka optimis sama masa depan keuangan mereka. Jadi, setelah kita lihat semua buktinya, gambaran besarnya kayak gimana? Oke, mari kita rangkum argumen dari Pak Menteri ini. Menurut Menteri Keuangan, 3 pilar ini, produksi yang kuat, harga yang stabil, dan konsumen yang percaya diri adalah realitas ekonomi Indonesia sekarang. Sebuah gambaran yang, sangat kontras sama narasi morat-marit yang beredar. Seluruh perdebatan ini akhirnya ninggalin kita sama sebuah pertanyaan yang lebih besar. Ketika data makroekonomi yang positif berhadapan langsung dengan pengalaman dan kekhawatiran yang dirasakan sebagian dari kita, gimana caranya kita menafsirkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya? Ini jadi bahan pemikiran buat kita semua.